الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali walaupun beberapa kali kita libur ini. Abu Sayyaf kira kali terlibur wah ini? Dua kali. Masya Allah. Ya, karena sesuatu dan lain hal akhirnya qadarallah dua kali terlibur ini. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa lanjut menuntut ilmu, belajar, duduk bersama para penuntut ilmu, para talabatil ilmi, Masya Allah. Ini santri banyak yang datang dari jauh, nginep di sini, mondok di sini. Untuk apa? Menuntut ilmu. Nah, sekarang menuntut ilmu itu sendiri, mondok, belajar. Apa tujuan dari kalian belajar? Apa tujuannya belajar? Apa tujuannya belajar? Ini nih baju abu-abu. Mengangkat kebodohan, jamil. Ada yang lain? Akhir daripada tujuan semuanya itu. Apa tujuan menuntut ilmu? Apa tujuannya engkau ini belajar? Apa tujuannya? Untuk apa engkau belajar? Masuk surga? Dari Kalijaga ini? Dari mana? Jerongkoak, oh sana ya. Kayak Kalijaga bahasanya. Masuk surga katanya. Ada yang lain? Jayid. Mengangkat kejahilan, masuk surga, jayid. Ada yang lain? Abu Sayyaf. Sini, kasih hadiah permen sama-sama satu. Tal. Ini baju abu tadi berjawab dia. Sana juga berjawab. Ambil, kasih ke belakang.
Azim, kasih ke belakang. Ayo sama-sama. Milih permen Bu Sayap. Insya Allah deket ibadah sadar kadung angin ini. Ada ke dendek kah? Aduh. Tek bul ampe laun. Oh, kamu hadiah Bu Sayap. No. Aduh, permen Bu hadiah. Kah? Alhamdulillah Bu Sayap. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum tul ilma darajat. Ini dia tujuan kita menuntut ilmu. Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang beriman. Ini tujuan kita nuntut ilmu, yaitu agar derajat kita diangkat oleh Allah, agar kita ini menjadi orang mulia di sisi Allah. Ya tujuan kita belajar ini, ya tujuan kita nuntut ilmu, agar kita menjadi mulia, agar derajat kita diangkat oleh Allah. Dia tujuan kita belajar ini. Duduk berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat, terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disejajarkan dengan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diangkat, akhirnya sejajar, subhanallah. Allah mensejajarkan orang-orang yang berilmu dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu, terus wal malaikatu, terus wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia. Kemudian malaikat juga bersaksi, sejajarangnya. Wa dan ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Angkatnya derajat dengan si berilmu no, disejajarkan dengan malaikat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulia derajatnya dengan si berilmu. Nah, ini tujuan kita menuntut ilmu ini, agar kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti mau menjadi pejabat atau jadi rakyat biasa, terserah itu. Yang penting berilmu, maka dia mulia. Najari dengan sugi ke atau dengan dere, yang penting na berilmu, maka itu yang akan menjadikan dia mulia. Ilmu itu. Jadi ini yang penting. Tujuan kita menuntut ilmu adalah agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baju pramuka, berarti apa tujuan nuntut ilmu? Agar apa? Agar diangkat derajatnya, yakni dia menjadi mulia. Tafadhal. Kasih dia lagi permen, masih ada jatah permen nih. Itu tujuan menuntut ilmu, agar mulia. Pertanyaan berikutnya sekarang, apa itu ilmu? Ilmu simbeno yang kita pelajari. Ilmu kelep no ke? Ilmu ngontak ke? Ilmu apa ini situ pelajari? Yang mana nama ilmu? Ilmu tauhid. Kena Bu Sayap, Bu permen Malik loh ini nih. Wah karo gula lun bahaya. Tayak gula no lun. Ilmu apa ini?
Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya. Ya, dia punya syair bait yang semua kalimat-kalimatnya itu akhirnya huruf nun. Makanya dinamakan Nuniyah. Beliau mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh wa qala as-sahabatu hum ulul irfani. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa baina ra'yi fulani, kata beliau. Ilmu itu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, dan ucapan para sahabat. Dan mereka itulah para sahabat, orang-orang yang berilmu, katanya. Dan bukanlah ilmu itu hal-hal yang dengan kebodohanmu menabrakkan ucapan Rasul dengan pendapat seorang fulan, katanya. Jadi bukanlah ilmu sesuatu yang engkau tabrakkan hadis dengan pendapat manusia, bukan dia ilmu itu. Tapi ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, dan ucapan para sahabat. Nah, itu yang kita pelajari, itu yang kita berusaha pahami. Begitu kita pelajari dia, pahami dia ilmu itu, kita amalkan dia, maka naik derajat kita di sisi siapa? Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terus dipelajari. Ya, jangan sibukkan dengan ucapan fulan, jangan. Kecuali kalau ucapan fulan, ucapan ulama untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis, silahkan. Lagu mun sekedar perdebatan, sibuk dengan ucapan fulan dan allan, tinggalkan itu semua, tinggalkan. Ya, karena masih banyak di sana hadis-hadis yang harus kita pahami agar akhirnya agama ini kita bisa pahami dia secara kafah, secara sempurna. Nah, sekarang kita sudah tahu tujuan kita menuntut ilmu. Kita sudah tahu juga apa itu ilmu. Dan ingat sekarang, tujuan dalam menuntut ilmu jangan sampai tujuannya dunia. Jangan sampai tujuannya apa? Dunia. Tujuan yang benar tadi kita menuntut ilmu, tujuannya apa? Dapat kemuliaan di hadapan Allah. Jangan sampai tujuannya dunia. Karena kalau dunia tujuannya, maka akan menjadi bahan bakar jahanam yang sedang dinyalakan sekarang ini. Wah, teh edeng lengan nengkeun reukeuno. Bengumbe ke bedangna terus dipanaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama aw yumariya bihi sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu jahannam." Artinya, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau tujuannya untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau tujuannya agar orang melihatnya, dipandang oleh manusia, maka kalau ini tujuannya, Allah akan memasukkannya ke neraka jahanam. Padahal mau mulia ini ilmu ini, tapi begitu tujuannya dunia, beaningna dengan sinutut ilmu ini, mun tujuannya dunia, beaningna jahannam waliyadzubillah. Mana contohnya orang yang menuntut ilmu tujuannya dunia? Mana contohnya? Yaitu yubahi bihil ulama, untuk membangga-banggakan dirinya di hadapan para ulama, ya, agar ulama kemudian memuji dia.
Agar ulama kemudian mengatakan ya, mencari sanjungan ulama, ya, mara basanti terwana kajum-kajuman le julun ulama mencari pujiannya. Berarti ini apa tujuannya, ini dunia atau akhirat? Dunia. Ini contoh aja ini. Au yumari bihi sufaha, atau dia belajar ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Akhirnya ngedah-ngedah dengan si bodoh Tujuannya sekedar berdebat, bukan mencari kemuliaan di hadapan Allah. Orang yang ini tujuannya menuntut ilmu, neraka jahannam waliyadzubillah. Kayaknya ini yang muda-muda ini jangan suka debat jangan suka debat. Kalau suka debat, nanti akhirnya tujuannya buka hadis, tujuannya buka tafsir, nanti untuk berdebat akhirnya tujuannya. Jangan suka debat. Hindari itu bila perlu hindari. Apalagi zaman medsos sekarang ini. Gen Z suka di sana. Apa nama Gen Z? Nah, kalian nih Gen Z ini. Terlahir tahun 2000 ke atas. Tahun berapa lahir? Baju hijau? 2011. Ya wah ini Gen Z ini. Ya suka medsos. Ya, nah suka medsos nih, banyak macam orang di sana. Didebat terus, karena berdebat, buik modal nih, baca dulu untuk apa? Berdebat. Berarti membaca hadis, membaca tafsir, tujuannya apa? Dunia, waliyadzubillah. Orang yang seperti ini, tujuannya beaningnya para jamaah jahannam, waliyadzubillah. Hati-hati. Ya, auliyasrifa bihi wujuhan nas, atau tujuannya untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Akhir seluruh dengan gita ya, seluruh dengan nanau ya alim. Menjadilah dia alim kampung, alim apa kiaran, alim kota, alim negara atau apa. Kalau ini tujuannya menuntut ilmu, beaningna jahannam waliyadzubillah. Hati-hati. Ya, tujuan kita menuntut ilmu agar mulia di hadapan Allah, hadapan manusia aja, bukan itu tujuan kita. Tapi biasanya orang yang mulia di hadapan Allah juga akan mulia di hadapan manusia, biasanya begitu. Walaupun terkadang diuji orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di hadapan manusia tidak dimuliakan dia. Sebagai ujian buat dia. Kalau dia lulus di sana, maka sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya menuntut ilmu. Apa tujuannya tadi? Mulia di sisi Allah. Jangan sampai tujuannya dunia. Kalau dunia tujuannya jahannam maning. Di antara contohnya 3 tadi itu. Ya, berbangga-bangga di hadapan para ulama supaya sejajar dia dengan para ulama. Ino meletang akhirnya tetokolang kenca para ulama, berbangga-bangga di hadapan ulama, atau untuk mendebat orang-orang jahil, ngedah-ngedah dengan jahil, atau tujuannya agar wajah orang semua tertuju ke dia. Ini contoh saja ini, sebagaimana hadis tadi. Maka orang kalau ini tujuannya menuntut ilmu, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Di antara contoh dunia apa ngana? 4T ngana Bu Sayap? Apa 4T no? Ya. 4T. 4T no. Apa harta tentunya terus? 4 harta kan? Pertama harta, si kedua apa? Tahta. Si ketelu wanita. Si keempat orang laki kan? Kan dinarat orang laki ini. Harta, tahta, wanita, apa Malik? Toyota.
Apa yang kelima? Kuota. Yakni yang kelima sosialita, yang keenam sosialita. Viral dia kan, tenar dia di sosial itu. Ini contoh dunia. Kalau ini tujuannya menuntut ilmu, hati-hati. Gara-gara belajar ilmu dengan itu tujuannya, dia bisa dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya yang dia dapat. Nah, selain yang tadi, ada juga afatul ilmi, bencana-bencana ilmu. Di sana ada juga yang namanya bencana ilmu. Apa maksudnya bencana ilmu para santri? Yaitu sesuatu yang menjadikan manfaat ilmu itu hilang. Sesuatu yang menjadikan manfaat atau keberkahan ilmu itu hilang gara-gara ada bencana ilmu itu. Di antara bencana ilmu adalah ar-riya. Apa para santri? Ar-riya. Ini bencana ilmu, menghilangkan manfaat daripada ilmu. Tadi ilmu, dengan ilmu kita mulia di hadapan Allah. Tapi hati-hati dengan bencananya. Di antara bencana ilmu adalah riya, yaitu ingin dipuji oleh manusia. Dan riya ini penyakit orang-orang munafik. Riya penyakit siapa? Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik, "Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Lanjutannya, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia ingin menipu Allah, menipu Allah, yakni dia menampakkan kebaikan padahal di hatinya kosong dari kebaikan. Dia menampakkan Islam padahal di hatinya kosong dari Islam. Kenapa dia tampakkan kebaikan padahal dalam hatinya kosong kebaikan itu? Kenapa dia menampakkan kebaikan? Agar dipuji oleh manusia, agar mendapatkan kebaikan dari manusia. Makanya riya ini penyakitnya orang munafik. Penyakitnya siapa? Orang munafik. Ya, dan gara-gara riya ini dia akan berada fid darkil asfali minan nar. Dia berada di neraka yang paling bawah. Neraka seri bawah, seri ngeri. Dan orang-orang munafik dia berada di neraka paling bawah. Cukup sudah ini menunjukkan buruknya yang namanya riya. Menampakkan amalan tujuannya agar dipuji oleh manusia. Nah, ilmu, dia belajar ilmu, kalau tujuannya agar dipuji oleh manusia, hilang manfaat ilmu itu. Kenalah dia dengan bencana ilmu. Ini bencana ilmu yang pertama, santri. Apa tadi yang pertama? Riya. Bencana ilmu yang kedua adalah al-ma'asi. Melakukan maksiat, bermaksiat. Maka hilang dia manfaat ilmu itu kalau orangnya bermaksiat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni la ahsibur rajula yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha." Ibnu Mas'ud mengatakan, dahulu saya berkeyakinan bahwasanya seseorang akan dianggap melupakan ilmunya di saat dia melakukan satu maksiat.
Kalau sudah melakukan satu maksiat, maka saya sudah anggap dia ilmunya itu hilang. Dia sudah melupakan ilmunya, menenggawe seke maksiat. Satu maksiat saja dianggap dia sudah apa? Melupakan ilmunya. La ilaha illallah. Bekah mudah-mudahan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari maksiat-maksiat tersebut. Karena sekarang kalau ilmu itu dilanggar, maka nggak ada gunanya kita menuntut ilmu. Karena tujuan menuntut ilmu tadi apa, santri? Apa tujuan menuntut ilmu tadi? Agar mulia di hadapan Allah. Tapi sekarang maksiat dia kerjakan. Maksiat ini akan menjadikan kita mulia atau jadikan kita hina? Jadikan kita hina. Hilang payu tujuan menuntut ilmu tersebut. Karena kena musibah tadi, kena bencana. Bencana apa tadi yang nomor 2 ini? Bencana maksiat. Makanya para penuntut ilmu, ya, jauhilah yang namanya maksiat di saat kalian menuntut ilmu. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan syaqautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Imam Syafi'i berkata, aku mengeluhkan lemahnya hafalanku. Maka Waqi' guru saya, Waqi' guru saya menasihati saya untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan dia dinasihati Imam Syafi'i seperti ini gara-gara dia tidak sengaja di saat jalan dari rumahnya ke majelis ilmunya Al-Imam Waqi', di saat dia jalan ke majelis ilmu, dengan tidak sengaja dia melihat betis wanita. Tidak sengaja ngelihat betis wanita. Begitu sampai di majelis ilmunya, mau dia ngapal, nggak hafal-hafal dia. Dek ini hafal-hafal. Akhirnya mengeluh kepada ustadznya, gurunya, nggak bisa saya ngapal wahai imam. Langsung Imam Waqi' menjelaskan dia agar menjauhi yang namanya apa tadi? Maksiat. Padahal ini sengaja kita apa ini? Betis malik. La ilaha illallah. Munita li zaman ini kan atasnya betis bui. Ya, makanya harus lebih hati-hati. Ini bencana ilmu yang kedua. Bencana ilmu yang ketiga, la ilaha illallah. Ini mukadimah sebenarnya ini. Bakal terakhir ini. Yang ketiga, bencananya adalah al-ujbu wat takabburu 'alan nas. Bencana ilmu ketiga santri adalah merasa bangga dan sombong di hadapan manusia. Merasa diri besar. Gara-gara ilmu terus merasa dirinya hebat. Ya, kemudian sombong di hadapan manusia. Apa nama sombong? Apa nama sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Begitu dinasihati, saipe ente. Nah, ini sombong ini. Karena merasa dirinya berilmu, diingatkan, siapa sih kamu ini? Menolak kebenaran, ini sombong. Wa ghamtun nas, atau merendahkan manusia. Ya, dihina orang, dijelekkan orang, diejek orang gara-gara dia merasa apa? Lebih hebat. Ini termasuk afatul ilmi, musibah ilmu ini, bencananya ini. Ya, bencananya ilmu. Begitu ada ini pada diri seseorang, maka hilang manfaat ilmu itu pada dirinya. Karena ilmu ini tujuannya memuliakan dia. Begitu ada kesombongan pada dirinya, jatuh dia langsung. Nggak jadi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Oleh karenanya iblis saja yang sudah masuk surga, termasuk surga iblis, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis enggak mau sujud. Kenapa iblis enggak mau sujud? Aba wastakbar. Enggan dia dan dia menyombongkan diri. Apa menyombongkan di sini? Tidak mau menerima perintah dari Allah. Dan dia merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Padahal sudah di sorga, mulia dia di sorga, tapi tiba-tiba diusir dia dari surga. Si wahli surga doang tersiuk lengan surga gara-gara apa? Kesombongan. Bapa lagi ita sedih mantap surga ini. Makanya seseorang secuil saja kesombongan dalam dadanya, tidak akan masuk surga dia. Tidak akan masuk. Yang sudah di dalam saja diusir, apalagi yang belum masuk. Makanya kalau gara-gara ilmu kemudian kita merasa paling hebat dan merendahkan yang lain, ini justru akan menghilangkan manfaat daripada ilmu itu. Dan ilmu niki marak pedang para jamaah. Mun ita layak kenapa ngateli sandiwara no? Pedang apa ranina? Pedang naga puspa jadi rebutan. Salah ngenti ieu ilmu pedang ini, salah ngenti ieu, salah teu kadu ya. Ilmu juga demikian. Salah yang megang, maka salah fungsi dia akhirnya. Ia angka ilmu niki sebelum mempelajarinya, di saat mempelajarinya, setelah mempelajarinya, nggak boleh lepas dari yang namanya belajar adab, yang namanya belajar akhlak, terutama tentang keikhlasan. Ngeri ilmu ini, salah niat sekali melenteng ngerampek selaku dengan wah marak pedang apa ngenda baru pedang naga puspa melenteng ngerampek selaku dengan karena merasa jago wah itu kan. Tapi kalau sudah ikhlas niatnya, ada ketawaduan, justru bukan dia ngerampek orang, justru gin nganton dengan nganu teh pada milu. Ya, kalau sudah bagus niatnya. Ya, di antara bencana ilmu kalau kita di saat menuntutnya menjadikan kita menjadi orang yang sombong, hilang ketawaduan, ini justru ilmu itu akan menjadi apa? Bencana. Hilang dari ilmu itu akhirnya kemuliaannya. Nah, ini sedikit tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, karena ini luwih santrinte nih. Ya, mereka lagi dalam fase semangatnya menuntut ilmu. Ilmu ini sangat mulia, tapi dia ada jalannya, sehingga nggak sembarangan orang bisa mendapatkan ilmu. Makanya Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan, kata beliau, barang siapa yang menjalani sebuah jalan, menunjukkan ilmu ini ada jalannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ada jalannya ilmu ini. Kalau tidak kita jalani jalannya, sedaya ilmu, urung temu ilmu, urung kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Di antara jalannya adalah yaitu adab-adab itu. Ya, keikhlasan dan ketawaduan di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar selalu benar di dalam menuntut ilmu yang mulia niki, nekena niate, dan si kedua nekena carante di dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke topik kita malam ini, ada santri yang bisa meringkas tadi itu, yang sudah mencatat. Boleh dibaca dari catatannya. Ada yang bisa meringkaskannya untuk kita? Yang bisa angkat tangan, berdiri.
Ana kasih hadiah. Apa hadiahnya ini? Hah? Ayo, siapa yang bisa? Lahu hadiyah minni. Antum ada buku, ada pulpen, ma'akum qalam wa dafatir. Masa enggak ada yang yusajjil minkum? Hah? Ringkasannya saja, ringkasan. Ayo. Hah. Pertama, tujuan menuntut ilmu apa tadi? Agar mulia di sisi Allah. Jayyid. Terus apa berikutnya? Apa itu ilmu? Hah. Apa itu ilmu? Ilmu tauhid. Jayyid tapi kurang. Tar dulu. Sampai dia nyerah. Kalau dia nyerah baru pindah ke yang lain. Nyerah atau enggak? Belum. Masya Allah. Kuat mentalnya nih. Lanjut. Hah. Ilmu itu adalah ucapan Allah dan Rasulnya dan ucapan para sahabat. Jayyid. Nah, terus berikutnya apa kita bilang tadi yang ketiga? Dalam belajar menuntut ilmu jangan sampai Mas muka Muhammad Hanif, ya Allah istamir ya Hanif. Tujuannya jangan sampai dunia. Apa contohnya tadi kita baca sebuah hadis? Contohnya apa? Mana contoh menuntut ilmu karena dunia? Kita baca tadi sebuah hadis. Ingin dipuji oleh para ulama. Nah, terus yang kedua, Anda benarkan dikit. Yang kedua, lengkap jenana. Jangan dikabarin. Nanti kalau dikabarin akhirnya sama-sama sepotong permennya nanti. Biar dia full dapat permen. Untuk mendebat orang-orang jahil. Yang ketiga, dari hadis tadi. Liyasrifa, itu kata kuncinya. Memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Apa nama memalingkan wajah manusia kepada dirinya? Supaya dia terus yang menjadi dipandang oleh manusia. Taib itu contoh, tiga tadi contoh menuntut ilmu karena dunia. Ada tadi tiga bencana ilmu. Apa saja yang tiga? Pertama, riya. Yang kedua, maksiat. Ketiga, bangga terhadap diri sendiri dan sombong. Abdurrahman, sarung yang tadi kasih. Ayo, alhamdulillah ada sarung. Karena sendirian dia jawab, kesendirian dapat. Kalau berdua jawab tadi sama-sama sepotong sarungnya akhirnya. Pula terserek kereng nih Pak. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, makin kita lanjut pelajaran yang biasa kita baca, yaitu fiqih muyassar, dan makin kita masih di kitab tentang al-imamah, tentang imam salat. Dan niki masalah yang ketujuh. Baik, lanjut. Alhamdulillah. Masalah yang ketujuh yakni ahkamun mutafarriqatun fil imamah wal jamaah. Beberapa hukum yang berkaitan dengan imam dan sholat berjamaah. Beberapa hal yang berkaitan dengan imam dan sholat berjamaah. Satu, pertama, nggak seke ini ruwana mutabaca kalam ini, yaitu istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam. Disunnahkan mendekat orang-orang yang baligh dan orang-orang yang dewasa dari imam. Orang-orang yang baligh dan dewasa itu diharapkan, dianjurkan untuk dekat dari
imam, ndak nilai mudi namun dekat. Saya si paling dewasa, saya si paling pinter, ia paling rapat. Dari siapa? Dari imam. Fayaqdumu ulul fadli, maka hendaklah ke depan orang-orang yang punya kedudukan, wal aqli, orang-orang yang lebih berakal, wal hilmi wal anat, orang-orang yang lebih dewasa, hendaklah dia ke depan. Khalfal imami qariban minhu, langsung lemudin imam, si lebih-lebih ino, si lebih alim nesere rapat dengan imam, si lebih dewasa nesere rapat dengan imam, si berdua kedudukan yang ditokoh-tokohkan nesere rapat dengan imam. Berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah di belakangku dari kalian ini orang-orang yang tsumalladzina yalunahum, kemudian di belakangnya orang-orang setelahnya, tsumalladzina yalunahum, kemudian di belakangnya orang-orang yang setelahnya. Berarti nengke menara dengan hafalannya ini telung dese juz, si seke ino 20 juz hafalannya, maka saya silek mudin imam si telung dese juz hafalannya atau si 20 juz, si telung dese ya mudin imam. Intinya si lebih no, entah dia lebih alim atau dia lebih dewasa atau dia lebih tinggi kedudukannya di masyarakat, hendaklah dia yang berada di belakang imam. Wal hikmatu fi dzalik, hikmah dari hal ini kata beliau, an ya'khudhu 'anil imam wa yaftahu 'alaihi fil qira'ah idza ihtaja ila dzalik. Di antara hikmahnya yaitu agar nanti dia yang membantu imam di saat imam butuh kepada dirinya. Entah di saat bacaan imam salah, ya ngelumbuang ya. Atau le saat imam tiba-tiba diem, apa lanjutannya ayat ini yang ngene-ngene, maka dia yang di belakang ini yang membenarkan. Atau di saat imam niki batal wuduknya, maka tinggal dia ditarik seret, dia yang menggantikan imam. Wa yastakhlifu minhum man syaa'a idza nabahu syai'un fis shalah. Atau dia menjadi pengganti imam di saat imam membutuhkan orang yang menggantinya. Jadi disunnahkan di belakang imam ini orang-orang yang punya kelebihan hafalan, kelebihannya dalam hafalan maksud yang, kelebihannya dalam alim misal, ia limudin imam, atau dia ditokohkan oleh masyarakat, ia limudin imam. Nah di sini sekarang ada tambahan penjelasan niki yang baitang penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa. Beliau mengatakan, "Ghaira anna hadzal hadits laisa nahyan li ghairihim 'anit taqaddumi." Tapi hadis ini yaitu perintah agar di belakang imam itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang dewasa. Beliau mengatakan hadis ini bukan larangan bagi orang yang kurang dewasa, bagi orang yang kurang hafalan untuk berdiri di belakang imam. Bukan larangan hadis ini. Garing sekali. Hadisnya mengatakan, Nabi kita bersabda, hendaklah di belakang saya ini orang-orang yang dewasa, orang-orang yang alim, dengan tegak orang-orang yang alim di belakang saya ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah di belakang saya ini orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih alim. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan hadis ini bukan larangan. Seandainya kata di belakang imam itu bukan orang yang alim. Bukan larangan seandainya kata di belakang imam itu anak-anak kecil. Bukan larangan. Ya lagu seandainya kata si kode ini bejulu lek mudin imam, maka dia berhak di sana. Karena hadis ini bukan larangan
Bukan larangan tentang anak kecil dilarang di belakang imam, bukan, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma huwa hathun liulil ahlami wan nuha bittaqaddumi ila shalah. Tapi hadis ini anjuran bagi yang alim, anjuran bagi yang ditokohkan, bagi yang dewasa, agar mereka bersegera datang sholat supaya berada di belakang imam. Berarti si bedue hafalan luwe ne segera datang, ake ne berada di belakang imam. Bukan larangan bagi yang sedikit hafalannya di belakang imam, bukan. Tapi hadis ini anjuran bagi yang banyak hafalannya untuk segera berangkat sholat agar dia berada di belakang imam. Hatta yakunu khalfal imam, agar yang banyak hafalannya berada di belakang imam. Wa fi sufufil ula, agar berada di saf-saf terdepan. Fa in takasalu, kata beliau, kalau yang banyak hafalannya malas dia, wa ta'akharu 'anil hudur, sehingga terlambat dia hadir salat, faman sabaqa ila safil awal au khalfal imam fahuwa ahaqqu bihi, kata beliau. Maka barang siapa yang duluan masuk ke saf pertama, dialah yang berhak atas saf pertama, walau kana sobiyan saghira, kata beliau, walaupun dia anak kecil, maka dia yang berhak atas saf pertama. Jadi kata beliau di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini bukan larangan selain alim, selain dewasa untuk berada di belakang imam. Tapi hadis ini anjuran agar yang alim, agar yang banyak hafalannya, agar yang dewasa bersegera menuju sholat berjamaah, supaya mereka nanti yang berada di belakang imam. Tapi seandainya kata yang banyak hafalannya ini, yang ditokohkan ini, malas dia pergi sholat, terus tiba-tiba didahului oleh anak kecil. Anak kecil itu yang bersaf di belakang imam, maka anak kecil inilah yang berhak untuk berada di saf tersebut. Dia terkanggung moros umana, kemudian ente kudik, ngeteng nggak boleh, nggak boleh. Dialah yang lebih berhak atas saf tersebut, karena dia yang duluan datang. Ya, jadi hadis ini bukan larangan anak kecil di belakang imam, bukan. Tapi hadis ini anjuran agar yang dewasa, agar yang banyak hafalannya bersegera menuju sholat berjamaah. Tapi seandainya kata dia malas, telat datang karena kode tiba-tiba juluan, dengan sindinar hafalan tiba-tiba juluan tokol tene, maka dia yang berhak atas saf pertama ini. Nggak boleh digeser, nggak boleh ditarik tangannya untuk berada di saf belakang. Jelas ini niki? Nah, jadi yang pertama tadi yang berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu diistihbabkan agar mereka yang dewasa, agar mereka yang berilmu, agar mereka yang ditokohkan itu segera untuk berangkat sholat berjamaah, agar dia berada di belakang imam. Bayarwane si seki ini dulu para jamaah yang bisa kita lanjutkan dari kitab kita ini. Insyaallah lagi ada beberapa poin di sini berkaitan dengan sholat berjamaah dan imam. Insyaallah kita akan bahas dia di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan dulu sila. Oke, muazin. Sila arak ke sini menjelas no. Harus Kah, sila Bu Sayap. Bahwa apa? La ilaha fahuwa fi isbin, fahuwa yashfin. Ulang Bu Sayap, ulang kena. Fa idza maridtu. Terus fahuwa yashfin.
Ngombe angkona. Apabila kita sakit niki wa idza maridtu fa huwa yashfin. Terus dia tabuan ning dokter. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Mun ku sakit Allah nyembuhang aku. Berarti mun teu sakit ditebuan ning dokter niki. Ngana berkatan Bu saya. Jelas pertanyaannya para jamaah? Karena yang menyembuhkan Allah. Gitu oke Bu Sayap? Ngombe jawabannya nangka. Jadi yang menyehatkan itu Allah, bukan dokter. Yang menyehatkan siapa? Allah, bukan dokter. Arak ke dokter sakit. Arak ke dokter sakit. Arak ke dokter mate sampai mate sakit. Arak ke elue ngelanyat selaku dokter ngeno. Seandainya kata dokter bisa menyembuhkan, dia nagin sakit dokter no. Dia nagin sakit. Ya, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Dokter hanya sebab saja, hanya sarana untuk sembuh, sarana untuk sehat dokter itu. Dia juga dokter minum obat niki sarana untuk sehat. Yang menyehatkan siapa? Allah. Arak ke dengan sakit, ndek naula aning dokter tiba-tiba sehat ya arak ke. Luwe. Arak ke dengan sakit, lalu aning dokter sulun-sulun dia sehat-sehat, mati bahkan. Luwe. Menunjukkan dokter obat itu sarana, itu sebab sehat. Yang menyehatkan siapa? Hanya Allah. Angka ndak tawakal tipe dokter, ndak tawakal tipe obat. Tawakal ke siapa? Kepada Allah. Serahkan urusan sehat hanya kepada Allah, hanya kepada Dia. Allah bisa menyehatkan kita tanpa sebab, bisa. Dan juga bisa menyehatkan kita dengan sebab. Ya, oleh karenanya mun teu sakit ya julu teu endengin ya Allah sehatang tiang ya Allah ngenteng bisa saja langsung sehat tanpa berobat. Setelah kita minta kemudian kita berobat, bisa diberi kesehatan dengan sebab obat tersebut. Ya, ngendeng itu ya Allah sehatang tiang. Lalu itu berobat, ndek teu sehat-sehat ternyata. Maka itu yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik. Sabari dia, bahkan bila perlu reda dia. Le atas reda malik sabar, ini derajat beriman paling rendah. Tengah-tengah no reda, tipak sakit no reda. Si paling atas syukuri sakit itu. Sakit berobat, ndek sembuh-sembuh, syukurin dia. Bau kita engkah mensyukuri rasa sakit, bau kita engkah derajatino ini. Sekat, mana sekat berarti le bawaana meridhoi penyakit yang diberi oleh Allah. Bau kita ridho ini. Sang ini rumah aku masih sekat nih. Si paling bawa sabar. Ini paling rendah sudah ini. Sabar terhadap penyakit. Ini wajib ini dikanggun dek. Karena le bawa sabar apa? Mengeluh. Dimilih sabar. Ini berarti dia sudah dosa payung. Ya, jadi intinya yang menyehatkan hanya Allah. Dia narak bau nyembuhang melainkan hanya Allah. Dia narak bau. Yang menyembuhkan hanya siapa? Allah. Angka ia ning tengendeng. Gantungkan seluruh kesehatan hanya kepada Dia. Dokter hanya sebab, obat hanya sebab. Dan itu sebab yang boleh, sebab yang mubah. Di antara sebab endah ruqyah diri. Ruqyah niki ada dengan doa Allahumma shfini ngente. Atau bagian si sakit nanti ya bismillah baca 3 kali bismillah. Kemudian baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru, baca 7 kali sambil enti bagian si sakit apapun sakit, perut sakit pegang dia, kepala sakit pinang rasa ngono enti sambil baca singone
naik sakit enti ya baca singone. Mudah bagi Allah menyehatkannya, menyembuhkannya mudah. Karena sebab niki sebab ngadu dokter dan obat sebab kauni aranin. Ada sebab dengan doa dan bacaan-bacaan dinamakan sebab syar'i boleh. Arak sebab yang tidak boleh. Apa itu? Dua jenisnya. Pertama, sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Nih, ai lekong rembu obat segala penyakit ngenteng misal. Araknya mualan teh nih. Darat Ustaz, lekong air rembu darat ngene alhamdulillah. Soalnya sepuh desa berdua mualan, aran mualan sesuai dengan aran desa. Ya, dia bilang terus obat segala penyakit apa sakit pe inem wah ini ngene berarti ini dia membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Di antara air yang menjadi sebab Allah menjadikannya sebagai sebab air Zam-Zam. Ya, di Lombok arak air Zam-Zam. Air kiriman arak mualan jadi arak. Lagu arak tene nengkeng mualan anggapnya marak Zam-Zam no jama tergantung niat ngene subhanallah. Nah, ini berarti dia membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Mun diyakini ini sebagai sebab jatuh ke dalam syirik kecil. Daka arana kecil lagu tetap syirik ya. Lebih besar dari dosa besar. Si kedua mun diyakinin ye jamak nyihatang. Ini bisa jatuh ke dalam syirik besar. Ait no jamak nyihatang. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua yaitu sebab-sebab yang ada syiriknya, yang ada sehernya, yang ada kesyirikannya. Maka ini jelas ini kekufuran ditekanggu. Berobat ngadu seher dekanggu. Bisa mengeluarkan orang dari Islam. Arake dengan berobat ngadu seher arake. Luwe berobat ngadu seher. Ya, dia mengatakan ini darah penyakit ini ida tekedah jama ini. Angka obatnya arak dengan tahu nih. Apa keduna dengan tahu itu macam keduna ngendang tulung itu pak jin ngangkat penyakit itu, maka ini sebuah kekufuran waliyadzubillah. Memang kadang-kadang sehat lagu caranya ini kufur gak boleh. Dah karena sehat subul dengan Islam. Nginem ai mualan nino mualan apa jarana tene diyakini sebagai sebab memang sehat dia. Lagu ingat dia ini sebab yang tidak boleh. Dah karena sehat. Dia menjadi sebab yang tidak boleh. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Yang butuh diperhatikan adalah caranya, bukan hasilnya. Yang perlu diperhatikan apa? Caranya. Caranya ini benar apa tidak? Karena luwe dengan terkecoh isi hasil. Ya, begitu dia melakukan seher untuk mengobati dirinya apa ngena dakane dek kanggu lagu kan sehat kita. Ngena. Berarti kan dia kena ini ngena terkecoh dia gara-gara sehatnya itu. Dianggap dia benar. Jadi ingat yang diperhatikan apa? Caranya, bukan hasilnya. Nengke dengan Kristen misal arak ke si doanya tekabulang isi Allah arak ke dengan Kristen berdoa kabulangnya ke doa isi Allah arak tende luwe kabulang isi Allah padahal dia nyembah Nabi Isa alaihissalam, padahal dia nyembah Ruhul Kudus malaikat Jibril disembah. Bahkan dia mintanya kepada Nabi Isa. Wahai Yesus, wahai Yesus. Tapi Allah ngasih dia kesembuhan. Apakah berarti dengan cara demikian kanggo tengendeng tiba Nabi Isa? Tidak. Makanya jangan terkecoh dengan hasil. Lihatlah bagaimana cara dia melakukannya. Cara itu yang penting. Luwih dengan engkau berobat ngadu seher, sehat ya berarti kena seher ini
bagus seher ini mun dia bagus kan dia sehat ngene-ngene. Hati-hati, jangan terkecoh dengan hasil, tapi lihat caranya bagaimana. Perlu ini terkenang karena luwe kejadian ini banyak sekali yang terkecoh, terutama itu letene ini. Ya, bahkan mengkeramatkan beberapa batu atau apa, ndak temudin ya borot TP laun ngene-ngene. Tiba-tiba arak dengan borot, no gitaku yang nemudin batu, no pun nengeni, ngene. Gara-gara batu itu dianggap bisa memudarati, muntah temudin ya borot itu, ngene. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nyembelih julun batu ino, nuluk sesajen nyelek batu ino. Ini langkah-langkah syaitan para jamaah. Sadekna batu ini sebagian dari rububiyah yang akhirnya kita berikan kepada batu itu sesuatu dari uluhiyah. Hati-hati, terjerumus akhirnya ke dalam syirik besar. Demikian pula dalam masalah menyembuhkan ini. Begitu munarak mualan tene misal, ya mualan lekong rembu misal, bait ya ai tono obat segala penyakit inamna hilang sakit tiana. Arak bejarub hilang sakit pemelang ngene, langsung dia bilang lah hebat mualan ini. Tahun depan apa yang terjadi? Tiba-tiba sesajen tono bareh le mualan. Tahun berikutnya apa terjadi? Tiba-tiba nyembeli dengan tono bareh le mualan. Gara-gara apa? Gara-gara memberinya gelar mualan hebat. Yakni memberikannya sesuatu dari rububiyah. Ia bahayanya membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Makanya ulama kita bikin kaidah, membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, ini adalah syirik kecil yang bisa membawa kepada syirik besar. Jadi Abu Sayyab, sesungguhnya Allah menyehatkan saya, iya hanya Allah nyehatang kita. Adapun makhluk-makhluk ini dia hanya sebagai sebab. Ada sebab yang boleh, ada sebab yang tidak boleh. Cukupkan diri dengan sebab yang boleh ini saja. Sebab yang kauni dan sebab yang syar'i. Hindari sebab yang tidak boleh. Walaupun dia bisa dengan izin Allah menjadikan kita sehat, hindari dia. Karena darah gawin itu sehat, amun ginta mau dosa. Bahkan darah gawin itu sehat kalau terjerumus ke dalam kesyirikan wal iyadzubillah. Berarti kanggo atau ndek aning dokter Abu Sayyab? Kanggo atau ndek aning dokter? Kanggo atau ndek nginem bodrek? Kanggo. Karena itu adalah sebab, dan yang menyehatkan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Abu Sayyab? Jelas. Sahdu jangan Abu Sayyab. Wallahu ta'ala a'lam. Masih harap para jamaah? No, kan sapi waharwana ini. Kan tumben mikas, papah le luar je pe doang, masyaallah. Papah le kandang je sapi ya. Berani tandang. Hah? Ndak manjulu memang jelas. Menuntut ilmu tanpa kejahilan? Apa ke kena ini nih? Ngombe hukumna tenuntut ilmu tanpa kejahilan. Ndak manjulu apa kena ini nih? Atau mungkin maksudnya menuntut ilmu setelah jadi alim, ngono ke? Oh iya wah, ngono. Ngombe hukumna menuntut ilmu tanpa kejahilan, yakni dia sudah alim tapi tetap menuntut ilmu. Gitu oke? Masya Allah, berat pertanyaan ini. Jadi para jamaah, serena alim dengan serena penting, bahkan serena wajib menuntut ilmu. Garing sekali, serena alim manusia, serena wajib menuntut ilmu. Angka-angka muntah belajar, luwe ilmu ente seri wajib malik seri belajar, terus belajar. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah alim itu dia nekanggo salah. Dengan alim itu dia nekanggo
salah. Kenapa? Karena kesalahannya akan diikuti oleh orang lain. Amun dengan jahil salah kan darah ngeliu ya. Alur beh, ngene. Lagu pun dengan alim salah, apa terjadi? Kacau dunia nu. Karena fatwanya yang salah. Kenapa neka alim doang wah ini? Angka dia kanggo salah ini. Buktinya apa? Contohnya misal tadi dengan lek bank. Yuh, kan pe masih berbank kan ribet. Dengan sunnah doang masih berbank. Ngene. Dengan sunnah doang masih ya ngebang kan? Dengan sunnah salah ngene. Kenapa? Karena munah sunnah berarti rajin ngaji. Rajin ngaji berarti luwe ilmuna. Lagu masih ngebang. Akhirnya ia jadi turutan payu. Dia ngene oke. Arak nganu kena berdalil. Kan pe masih ngerukuk dengan sunnah dong masih ngerukuk. Ngene. Mati tahu. Ya, jadi seseorang semakin dia tinggi derajatnya dalam ilmu, semakin wajib dia menuntut ilmu. Angka apakah kanggo ke dengan alim nuntut ilmu, justru ia lebih wajib nuntut ilmu ini. Serena alim, serena wajib nuntut ilmu. Ya, makanya ada di antara mereka sampai 20 jam baca sejelo. Di zaman ini para jamaah. Bahkan ada yang dia sampai maaf buta ya. Sudah tidak bisa melihat karena terus membaca. Dia terus menyewa pembaca. Mete ya dengan si baca yang gaji dengan ini untuk membacakan dia kitab terus. Kenapa? Karena dia tahu dirinya semakin tinggi levelnya dalam ilmu, semakin wajib dia menuntut ilmu. Akan engke ini serepe besunnah, serepe wajib nuntut ilmu. Ya, onya ake. Sere wajib nuntut ilmu karena engke bare EP jadi kiblat dengan bare. Nodang si besunnah masih ngeruku, bukan darah tadah. Masih ngebang, masih nyanda, masih apa EP jadi dalil payu. Ya. Jadi intinya orang semakin alim semakin butuh dia terhadap ilmu karena orang alim gak boleh salah. Harus kena doang. Ya, sehingga dia terus membutuhkan yang namanya ilmu dan seseorang juga dikatakan dia alim kalau dia sudah belajar dari orang yang lebih alim dari dirinya. Yang kedua, dia belajar dari orang yang selepel dengan dirinya. Dan yang ketiga, kalau dia belajar dari orang yang lebih rendah dari dirinya. Ya, yang punya teparanin dengan si alim, belajar dengan telu lepel ini. Lebih alim dari dirinya, lebih sejajar dengan dirinya, dan lebih rendah dari dirinya. Angka Abu Sayyaf ini, ia belajar dengan si lebih rendah dari dirinya ini Abu Sayyaf. Beliau kena Abu Sayyaf, Masya Allah Abu Sayyaf. Intinya bahwasanya seseorang semakin tinggi level ilmunya, justru semakin wajib dia menuntut ilmu. Enggak ustad-ustad ini misal, seri jadi ustad, seri wajib menuntut ilmu. Ya, karena ustad-ustad tentunya tidak boleh dia apa? Salah. Jelas para jamaah? Jelas apa mikas? Alhamdulillah. Berarti kanggo ke dengan si apa nggak namanya pertanyaan ini? Kanggo ke menuntut ilmu tanpa kejahilan, mikas. Kanggo atau ndek menuntut ilmu tanpa kejahilan, kanggo ke? Bukan, gusuh, mana Masya Allah. Berarti paham sudah beliau niki. Ya, paham jawaban dari pertanyaan beliau. Baniki ruana para jamaah yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat tiang yang menyampaikan dan pelungguh semua yang mendengarkan. Ya, kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.